Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Didi Setiawan. Video kali ini teman-teman, saya ingin menjelaskan nama, fungsi, dan prinsip kerja instrumen panel di HD785-7 milik Komatsu secara garis besar teman-teman. Untuk menambah pengetahuan tentang instrumen panel yang ada di HD785-7 produk dari Komatsu. Sebelum melanjutkan ke video, minta tolong untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Nah, inilah tampilan dari instrumen panel yang ada di HD785-7 Komatsu. Sebelum teman-teman mengoperasikan atau menjalankan HD785-7 milik Komatsu ini teman-teman harus menguasai satu persatu instrumen panel yang ada di HD785-7 ini. Saat teman-teman sudah menguasai instrumen panel yang ada di HD785-7, di saat HD mengalami trouble, teman-teman bisa menindaklanjutinya dengan tepat dan cepat. Inilah tampilan dari instrumen panel yang ada di HD785-7 produk Komatsu. Turun signal lever diperlukan untuk mengaktifkan lampu sen, dorong ke depan di saat kita ingin memberi isyarat untuk belok ke kanan, lampu sen akan menyala kanan, dan sebaliknya. Turun sinyal lever tarik ke belakang untuk memberi isyarat belok ke kiri, lampu sen akan memberi isyarat ke pengguna jalan lain bahwa kita ingin berbelok ke kiri. Kalau lever ini difungsikan, maka lampu pilot lamp untuk lampu sen akan berkedip. Wiper window washer switch. Switch ini akan dipergunakan untuk mengoperasikan wiper untuk kaca depan. Posisi A, posisi mati. B, wiper berfungsi sekali 4-7 detik. C, low, wiper berfungsi kecepatan pelan. D, high, wiper berfungsi kecepatan tinggi. Posisi E, air pencuci kaca disemburkan. Starting switch diperlukan untuk menghidupkan dan mematikan engine. Dari off, putar ke kanan ke on. Dalam temperatur dingin, maka sistem pemanasan awal otomatis akan aktif, dan pemanasan cukup, maka lampunya akan mati kembali. Dari on, kita putar ke kanan dan tahan. Posisi ini berarti engine di start. Tahan switch di posisi ini untuk mengekol engine sampai hidup, tentunya dalam waktu yang wajar. Lamp switch. Switch ini digunakan untuk menghidupkan lampu utama, lampu-lampu samping, lampu belakang, lampu monitor panel, dan lain-lain. Posisi A, posisi off. Posisi B, lampu samping, lampu belakang, dan lampu panel. Posisi C, lampu depan, hidup berikut lampu-lampu pada posisi B. Switch ini bisa dioperasikan tanpa dipengaruhi oleh posisi lever. Baik teman-teman, inilah retarder control lever. Perhatian teman-teman, yang harus diperhatikan adalah retarder ini jangan digunakan untuk parkir. Lever ini digunakan untuk mengoperasikan retarder ketika mengurangi kecepatan unit baik di jalan datar maupun turunan teman-teman. Besarnya efek pengereman sangat tergantung dengan besarnya sudut lever retarder yang ditarik. Jadi semakin besar sudut yang ditarik, semakin besar efek pengereman. Yang perlu diperhatikan ketika meninggalkan unit tempat duduk atau dalam kondisi menunggu antrian cukup lama, gunakan parking brake. Jangan menggunakan retarder karena sangat berbahaya. Auto retarder ARSC set lever. Lever ini digunakan untuk melakukan setting, membatalkan, serta mengatur kecepatan yang dibutuhkan oleh ARSC. Pengereman otomatis pada HD785-7. Tombol A untuk setting, B untuk menambah kecepatan, tekan ke atas, C untuk mengurangi kecepatan, tekan ke bawah, D untuk cancel atau membatalkan settingan ARSC. Horn bottom. Ketika knop yang terletak di tengah-tengah steering ditekan, maka klakson pada unit akan berbunyi.
Auto retarder set speed indicator. Monitor ini menampilkan hasil setting kecepatan perjalanan unit oleh operator untuk mengaktifkan auto retarder set speed ARSC, teman-teman. Ketika switch ARSC diposisikan di off, maka tampilan angka kecepatan tersebut hilang. Kalau setting kecepatannya dibatalkan, maka yang ditampilkan adalah angka 0. Dam lever dan dam lever lock knob. Kita mulai dulu dari dam lever, teman-teman. Lever ini digunakan untuk mengoperasikan dam body, teman-teman. Adapun lever ini terdapat 4 posisi, yaitu posisi A adalah raise, dam body vessel naik. Jadi kita kalau ingin menaikkan vessel, posisi lever kita gerakkan ke posisi A. B, hold, dam body, vessel tertahan di sini, teman-teman. C, float, dam body atau vessel mengapung atau bergerak bebas terhadap tekanan luar. Ini digunakan di saat kita tidak membutuhkan tenaga hidrolik dari engine, teman-teman, yaitu menggunakan gravitasi bumi, teman-teman, menurunkan vessel dengan menggunakan gravitasi bumi. D, lower, menurunkan vessel dengan tenaga hidrolik, dan posisi D ini membutuhkan tenaga dari engine, teman-teman, hidrolik yang ada di engine untuk menurunkan vessel. Perhatian, teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah untuk mencegah kerusakan pada dam body atau vessel terhadap getaran dari permukaan jalan, pastikan vessel betul-betul sudah turun dengan sempurna sebelum berjalan, teman-teman. Dam lever lock knob. Ketika melakukan pemeriksaan unit dengan dam body terangkat, pastikan lever dam body pada posisi hold dan kuncilah dengan lock lever yang tersedia. Power window switch. Switch ini berfungsi untuk membuka atau menutup kaca unit secara kelistrikan. Posisi A, kaca jendela turun. Posisi B, kaca jendela naik. Selanjutnya ada akselerator pedal atau pedal gas, teman-teman. Ini digunakan untuk mengatur putaran engine agar dapat dioperasikan bebas dari low high atau full throttle pada unit, teman-teman. Service brake pedal atau foot brake digunakan di HD785 untuk pengereman di bawah kecepatan 10 km per jam. Emergency brake pedal. Pedal ini digunakan pada saat darurat, teman-teman. Di saat terjadi kegagalan pada brake yang lain. Ada retarder, ada foot brake atau pedal brake tadi itu mengalami gangguan atau kerusakan, dan inilah pedal emergency yang digunakan untuk menghindari kecelakaan, teman-teman. Ini adalah turn signal pilot lamp. Lampu ini akan berkedip, teman-teman, jika lampu sinyal berbelok diaktifkan. Lock up pilot lamp. Lampu monitor ini akan menyala jika sistem lock up pada torque converter aktif dan transmisi berpindah ke penggerak langsung. Headlamp high beam pilot lamp. Lampu ini akan menyala, teman-teman, jika lampu utama berada di posisi sorot jauh. Power mode pilot lamp. Monitor ini akan menampilkan power mode jenis tenaga pada engine. Gambar ini menunjukkan engine pada posisi high power. Shift lever position pilot lamp. Monitor ini akan menampilkan posisi lever transmisi huruf dan angka untuk rang kecepatan yang telah dipilih oleh lever transmisi. Shift indicator. Monitor ini akan menampilkan gear yang aktif dalam transmisi, speed, range. Retarder pilot lamp. Lampu ini akan menyala jika lever retarder ditarik dan retarder brake aktif pada unit. Auto retarder set speed indicator. Monitor ini menampilkan hasil setting kecepatan perjalanan unit oleh operator untuk mengaktifkan auto retarder speed control ARSC. Auto retarder ready pilot lamp. Monitor ini menampilkan bahwa sistem ARSC diaktifkan. Ketika switch ARSC di-off-kan, maka pilot lamp ini mati.
Engine water temperature gauge. Gauge ini menunjukkan temperatur air radiator. Saat beroperasi normalnya, gauge ini harus berada di range putih. Kalau gauge bergerak di range merah, maka alarm akan berbunyi dan secara bersamaan central warning lamp akan menyala. Torque converter oil temperature gauge. Gauge ini menunjukkan temperatur oli torque converter. Saat beroperasi normalnya, gauge berada di range putih. Kalau gauge berada di range merah, menandakan overheat. Alarm akan berbunyi dan central warning lamp akan hidup serta display akan tampil error. Retarder system caution lamp. Lampu ini akan menyala kalau ada yang tidak normal pada sistem yang telah dikontrol oleh alat pengontrol retarder. Jika lampu ini menyala, hentikan operasi unit dan matikan engine. Machine monitor option system caution lamp. Lampu ini akan menyala teman-teman ketika terjadi abnormal yang terdeteksi pada sistem panel monitor. Jika menemui panel ini menyala, segera hentikan operasi, matikan engine dan lakukan pemeriksaan. Baterai charger circuit caution lamp. Lampu ini monitor ini akan menyala memperingatkan operator teman-teman bahwa sistem charger untuk baterai tidak normal. Kalau teman-teman menemui ini, stop segera kendaraan di tempat yang aman dan lakukan pemeriksaan sirkuit. Engine oil pressure caution lamp. Lampu ini akan menyala memperingatkan operator teman-teman bahwa tekanan pelumasan oil engine rendah. Tenaga engine secara otomatis akan berkurang. Jika menemukan lampu ini nyala, hentikan unit dan melakukan pemeriksaan secara cermat dan segera. Transmission system caution lamp. Lampu ini akan menyala teman-teman jika terjadi tidak normalan pada sistem yang terdeteksi pada alat pengontrol transmisi teman-teman. Jika lampu ini menyala, hentikan operasi di tempat yang aman, matikan engine dan lakukan pemeriksaan. Tail caution lamp. Lampu ini akan menyala teman-teman jika dam bodi miring pada sasis belakang yang berlebihan dari range tingkat keselamatan baik ke kiri maupun ke kanan. Turunkan dan pindahkan unit ke posisi aman, baru lanjutkan damping atau proses pembuangan material. Emergency steering switch. Switch ini dipergunakan teman-teman untuk mengaktifkan pompa steering darurat atau emergency. Emergency steering dapat digunakan selama 90 detik. Ketika emergency steering digunakan, berjalanlah dengan pelan yaitu maksimal 5 km per jam. Emergency steering switch ini digunakan pada saat steering pada unit mengalami abnormal atau kerusakan. Power mode selector switch. Switch ini dipergunakan teman-teman untuk mengatur jenis tenaga atau power mode. Sistem fasilitas ini memungkinkan untuk dapat mengoperasikan atau travel unit secara ekonomis teman-teman. Tentunya di jalan yang sesuai. High power mode mengoperasikan umum atau berbeban. Untuk ekonomi mode di saat pengoperasian jalan datar ataupun bekerja menggunakan fuel yang irit. Ice low switch. Switch ini digunakan memungkinkan ice bebas antara auto dan low. Adapun kegunaan dari masing-masing posisi teman-teman. Posisi auto digunakan pada saat pengoperasian normal teman-teman. Begitupun posisi low digunakan pada pemeriksaan unit kalau diperlukan. Seumpama posisi ice low pada low ini digunakan untuk memasuki area-area yang sempit seperti workshop. Front brake cut off switch. Ketika berjalan di es, salju atau permukaan yang licin teman-teman, setting pada front brake cut off switch ke posisi aktif dan berjalannya dengan pelan dan aman. Kalau switch ini diposisikan tidak aktif sementara berjalan di jalan licin, ada kecenderungan berbahaya teman-teman, dimana steering agak susah untuk dikontrol. Kalau switch tersebut ditekan atau diaktifkan, maka pemutusan brake depan aktif sehingga brake roda depan tidak berfungsi. Hazard
lamp switch. Switch ini digunakan untuk mengaktifkan lampu hazard sen kanan dan sen kiri secara bersamaan berkedip. Saat terjadi breakdown, switch ini dinyalakan untuk mendapat atau mengirim isyarat kepada pengguna jalan lain kalau kita terjadi trouble atau kerusakan unit. Auto Retarder System Control atau ARSC switch. Switch ini digunakan untuk mengaktifkan dan melepas sistem kontrol automatic retarder, teman-teman. Jadi ini sistem di mana HD785 memiliki sistem pengereman secara otomatis. Di saat kita sudah mengeset di kecepatan tertentu, saya ambil contoh di kecepatan 36 km per jam, dan disitulah di saat nanti kilometer mencapai 36 km per jam, ASR switch. Switch ini digunakan di HD785-7 produk Komatsu untuk menyamakan rasio putaran atau membagi putaran sama rata di roda belakang baik kanan maupun kiri. Biasanya switch ini digunakan pada saat jalan licin dan membutuhkan torque atau tenaga yang besar di roda belakang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari saya. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya minta tolong kepada teman-teman untuk like video ini dan subscribe video ini serta nyalakan loncengnya. Sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.